Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YTRF Official dimanapun saat ini Anda berada. Excel adalah salah satu program dari Microsoft yang sudah digunakan oleh penduduk desa Antero Jagat Raya. Digunakan secara personal ataupun secara corporate, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Untuk itu dalam kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan apa itu Excel. Akan tetapi mungkin yang bermasalah, yang sedikit bermasalah bagi pemirsa, kok tunanetra menggunakan Excel ya? Nah biasanya pertanyaannya yang sering saya dengar sampai sekarang adalah, kok tahu? Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, maka ikuti terus programnya ini ya, yang akan saya jalankan. Nah, sebagai salah satu pengajar atau guru bimbingan belajar Quran Braille kelas dasar yang baru saja menyelesaikan evaluasi kepada para muridnya, maka inilah hasil yang akan saya tampilkan. Datanya ya. Ini. Penilaian evaluasi di Kuliah 2020 pada 2020. Daftar hadir di Kuliah kelas dasar. Penilaian evaluasi di Kuliah kelas dasar 2. Nah ini ya, bidang saya di kelas dasar. Ini hasilnya seperti ini. Penilaian evaluasi di Kuliah kelas dasar sheet 82 yang nilai harian. Saya membuat 3 sheet. Nah ini, sheet 1 ini adalah hasil dari ujian murni, nilai murni ujian. Ini nama-namanya. Nah, di dalam evaluasi saya hanya menyampaikan 5 soal. Yang kalau 5 soal itu benar semua, sempurna, berarti nilainya sama dengan 100. Jadi nilai masing-masing kalau dipukul rata itu per soal adalah 20. Akan tetapi saya membuat kebijaksanaan bahwa nilai yang mempunyai bobot lebih tinggi adalah nilai membaca Al-Fatihah sama nilai membaca kalimat-kalimat dalam huruf Braille. Sementara nah ini menyebut dan menunjukkan huruf hijaiyah itu nilainya 15 kalau yang sempurna. Tanda harokat juga 15. Nah, macam-macam hamzah nilainya kalau yang sempurna 20. Jadi 25, 15, 15, 20, 25. Itu kalau nilainya sempurna. Ini nilai yang sementara terpampang seperti ini. Ini nilai tertingginya ini. Kemudian ada nilai yang masih kosong. Ini contoh nama yang masih kosong karena mereka belum mengikuti ujian. Jadi ada 5 orang dari 12 orang yang ada di kelas dasar. Ini masih kosong. Lalu kita beralih ke sheet 2. Ini nilai kehadiran. Ini nilai harian. Ya, untuk 12 ini nilai kehadiran sama nilai harian sudah terisi. Nah, selanjutnya menuju ke sheet 3. Nah ini nilai akhirnya. Ini namanya jumlah nilai akhirnya. Nah, ini nilai akhir ini total dari penjumlahan nilai ujian murni kali 2 ditambah nilai harian kali 2 ditambah nilai kehadiran. Lalu hasilnya dibagi 5. Nah, maka nilai akhirnya seperti ini.
Ini nilai tertinggi. Ini nilai tertingginya seperti ini. Dan nanti ketika mereka yang melakukan ulangan susulan itu kemudian hadir, yang akan rencananya nanti tanggal 22 Februari untuk ulangan susulan mereka untuk 5 orang yang kemarin tidak hadir, maka saya sudah tidak perlu mengisi form ini, karena otomatis dengan mengisi daftar di sheet 1 sebagai nilai ujian murni, maka otomatis di sini sudah terisi. Ini semuanya sudah terisi. Nah, ini kan masih kosong nih. Kalau di sheet satunya masih kosong, tapi ini sudah terisi karena ada nilai harian dan nilai kehadiran. Nah, nanti tinggal ditambah hasil nilai ujian murni, maka otomatis di sheet 3-nya sudah menyesuaikan. Itu karena menggunakan rumus. Nah, jadi begitu ya. Jadi pertanyaan kok tahu, kok bisa, bagaimana caranya? Nah, kira-kira sudah terjawab. Hasilnya seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya demonstrasikan kepada para pemirsa. Jadi tunanetra itu walaupun tidak melihat, tapi tetap melek teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.